Pacarnya hanya sedikit marah padanya. Gadis itu langsung menikah dengan CEO yang tidak dia cintai. Awalnya dia mengira hidupnya akan menjadi hambar dan membosankan. Tak disangka CEO justru sangat memanjakannya. Saat dia sedih, CEO selalu punya cara untuk menghiburnya. Saat tahu adik laki-lakinya ditahan karena berkelahi, CEO tanpa banyak bicara ikut bersamanya menjemput sang adik dari kantor polisi. Bahkan CEO dengan hormat memperkenalkannya pada seluruh anggota keluarga. Untuk pertama kalinya, gadis itu merasakan ketulusan dari keluarga orang lain. Sebagai anak angkat yang dibesarkan oleh keluarga kaya, sejak kecil dia tidak pernah tahu apa itu kebahagiaan. Bahkan untuk pacaran saja, dia harus mengejar laki-laki itu selama 10 tahun penuh. Cinta yang ia perjuangkan bertahun-tahun. Di mata sang pacar ternyata tidak ada artinya. Ternyata pacarnya sering dikabarkan punya hubungan dengan artis wanita. Sampai asistennya sendiri pun tak tahan dan mencoba memperingatkannya. Tapi pacarnya malah menanggapi dengan sinis. Katanya gadis itu hanyalah anak angkat, tak layak dipikirkan. Saat gadis mendengar ucapan itu, hatinya pun hancur. Dia akhirnya menyerah pada cinta 10 tahun. Dengan tegas mengundurkan diri dari perusahaan milik pacarnya, dan pergi dari tempat yang membuatnya sakit hati. Tak lama kemudian dia menikah kilat dengan CEO yang tidak dia cintai. Mereka menandatangani kontrak pernikahan 2 tahun. Gadis itu awalnya berpikir pernikahan ini hanya soal keuntungan. Namun perlahan-lahan, sikap CEO mulai meluluhkan hatinya. CEO memberinya hadiah, menemani ke kantor polisi untuk menjemput adiknya. Saat gadis itu sedang sedih, CEO akan mengeluarkan permen susu Daba itu dari sakunya untuk menghiburnya. Dia juga mengajak gadis itu hadir di acara keluarga, dan dengan bangga memperkenalkannya sebagai istrinya. Keluarga CEO pun menyambutnya dengan hangat seperti keluarga sendiri. Berbeda jauh dengan keluarga angkat gadis itu. Sebagai anak angkat, dia tidak pernah dianggap penting. Bahkan setelah menikah, ibu angkatnya hanya memberikan tanggapan datar, bahkan tidak tertarik sedikit pun dengan pernikahannya. Saat itulah, sikap hangat dari keluarga CEO membuatnya merasa memiliki rumah yang sesungguhnya. Untuk pertama kalinya, dia merasa bersyukur telah menerima pernikahan kilat ini. Namun yang tidak dia tahu, CEO sebenarnya telah diam-diam mencintainya selama lebih dari 10 tahun. Saat gadis itu sibuk mengejar pacarnya, dia bahkan tidak pernah sekalipun melirik CEO. Namun CEO tetap setia menunggunya. Hingga malam itu, CEO melihat gadis itu minum sendirian karena terluka oleh ucapan pacarnya. Dan malam itulah mereka berdua tanpa sengaja menjadi dekat. Keesokan paginya saat gadis bangun, dia kaget mendapati dirinya tidur bersama CEO. Dia panik dan menyesal. Saat itulah, CEO mengatakan bahwa perusahaannya sedang dalam tahap IPO dan tidak boleh ada skandal, lalu langsung mengajukan pernikahan. Awalnya gadis itu ragu, namun saat teringat ucapan pacarnya dulu, yang bilang keluarga kaya hanya peduli dengan latar belakang, gadis itu pun bertanya pelan pada CEO, apakah dirinya yang hanya anak angkat tanpa latar belakang akan merugikan CEO. Namun CEO menjawab dengan tenang, bahwa keluarganya tidak pernah peduli soal asal-usul. Lalu dia bertanya lagi apakah gadis itu masih punya keraguan. Tak disangka, gadis itu langsung mengangguk dan menerima pernikahan itu.